Halo, selamat datang di Autorilis, kanal yang membahas teknologi militer dan inovasi pertahanan paling canggih di dunia. Hari ini, kita akan membahas salah satu sistem senjata paling menggetarkan dari Asia Timur di F-41, rudal antar benua yang dirancang untuk menjangkau hampir seluruh penjuru dunia. Nama lengkapnya adalah Dongfeng 41, yang berarti angin timur. Rudal ini dikembangkan oleh Tiongkok sebagai bagian dari program modernisasi kekuatan strategis mereka, menggantikan generasi sebelumnya seperti DF-5 dan DF-31. Pekerjaan pengembangannya dimulai sejak akhir tahun 1980-an, namun baru muncul ke publik pada dekade tahun 2010-an, ketika Tiongkok mulai memperlihatkan kemajuan luar biasa dalam teknologi roket berbahan bakar padat dan sistem peluncur bergerak. Tujuan utama DF-41 sangat jelas menjadi komponen inti dari sistem deterrence nuklir Tiongkok. Dengan kemampuan menjangkau lebih dari 12.000 hingga 15.000 km, rudal ini secara teoritis dapat mencapai target di benua manapun, termasuk Amerika Utara dan Eropa. Kekuatan ini menempatkannya sejajar dengan rudal antar benua paling kuat dari negara lain seperti Minuteman III milik Amerika Serikat atau RS-28 Sarmat dari Rusia. Secara visual, DF-41 tampak mengesankan. Tubuhnya berwarna putih pucat, panjang, sekitar 21 meter, dengan berat peluncuran mencapai 80 ton. Ia menggunakan bahan bakar pada 3 tahap, yang berarti siap diluncurkan jauh lebih cepat dibandingkan rudal berbahan bakar cair. Tidak perlu pengisian bahan bakar sebelum diluncurkan, hanya perintah, koordinat, dan tombol aktivasi. Salah satu keunggulan utama DF-41 adalah kemampuannya membawa MRV Multiple Independently Targetable Rotary Vehicle. Artinya, satu rudal bisa membawa beberapa hulu ledak nuklir yang dapat menyerang beberapa target secara terpisah. Setiap hulu ledak bisa diarahkan dengan akurasi tinggi berkat sistem navigasi inersial dan koreksi satelit yang canggih. Rudal ini juga sepenuhnya mobile. DF-41 diluncurkan menggunakan kendaraan besar berpenggerak 8 atau 10 roda, disebut TEL Transporter Erector Launcher. Sistem ini memungkinkan rudal berpindah lokasi dengan cepat, beroperasi di jalan raya atau medan semi-off-road, dan bersembunyi dari pantauan satelit lawan. Mobilitas seperti ini membuat DF-41 jauh lebih sulit dideteksi dan dimusnahkan sebelum peluncuran. Kehadiran DF-41 tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan Tiongkok, tetapi juga mengubah keseimbangan strategis global. Dengan jangkauan lintas, benua, dan sistem peluncur yang fleksibel, Tiongkok kini memiliki kemampuan serangan balasan yang hampir tidak bisa dicegah. Inilah yang disebut sebagai second strike capability, jaminan bahwa bahkan setelah serangan awal, negara masih bisa membalas dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, kemajuan seperti ini juga menimbulkan kekhawatiran di dunia internasional. Setiap langkah peningkatan kemampuan nuklir selalu diikuti oleh peningkatan kewaspadaan negara lain. Namun, bagi para perancang DF-41, keberadaannya bukan untuk menyerang lebih dulu, melainkan sebagai alat untuk mencegah perang melalui kekuatan deterensi yang meyakinkan. DF-41 bukan sekadar rudal. Ia adalah simbol dari kemajuan teknologi, keteguhan politik, dan ambisi sebuah negara untuk berdiri sejajar dengan kekuatan besar dunia. Setiap baut, setiap lapisan cat putih di tubuhnya mencerminkan upaya panjang puluhan tahun menuju kemandirian pertahanan yang mutlak. Namun, di balik semua kecanggihan itu, pertanyaan besar selalu tersiar. Apakah peningkatan kekuatan seperti ini benar-benar membawa dunia menuju keamanan, atau justru semakin mendekatkan kita pada ketegangan baru?